penilaian, absensi dulu, barangkali bingung. Nah, untuk di dalam absensi di perkuliahan biologi sel, di sini saya akan, maksudnya mahasiswa akan mengisi absensi 2 kali. Yang pertama yaitu di sini, di LMS. Yang kedua yaitu absensi yang diberikan oleh Pak Indra, link dari kampus. Di dalam absensi, sebelumnya di sini, sebelum kalian mengisi ya, di sini nih ada status setnya. Nah, jangan sampai salah mengisi. Yang di sini depression itu berarti kalian ini hadir, kemudian late itu berarti kalian terlambat, sedangkan absent itu berarti kalian tidak hadir. Untuk saya kan tadi baca-baca di grup, untuk di perkuliahan Paroni untuk hari pertama banyak yang tidak masuk kan, karena menunya hanya muncul absent doang kan. Karena pertama adalah sistem waktunya. Di kampus itu sudah menentukan waktu untuk yang mahasiswa masuk perkuliahan itu dari dikatakan masuk itu 5 menit kalau tidak salah, untuk 5 menit. Jadi usahakan untuk absensi perkuliahan di LMS saat kalian ada jam mata kuliah, maka kalian wajib untuk mengisi absensi. Kemudian itu misalkan dinyatakan terlambat adalah jika kalian lebih dari 15 menit ketika waktu mata kuliah dimulai. Sedangkan kenapa kalian semua keluarnya absent di sini adalah Paroni di sini menekankan waktu 30 menit atau sekitar 25 menitan. 20 menitan. Nah, makanya tampilan present sama late-nya ini tidak ada di menu kalian. Jadi usahakan untuk absensi perkuliahan yang ada pada LMS itu Oke, tadi kedengar nggak sih yang ngomong? Kemut ya? Kemut, Budeng. Maaf. I'm sorry. Oke, untuk sistem absensi, paham tidak waktunya? Jadi itu kan absensi perkuliahan yang dibagikan oleh kampus itu setiap mata kuliah kan ada absensinya. Jadi nanti kalian perhatikan waktunya itu. Usahain waktu misalkan tanknya jam 10 masuk perkuliahan, maka kalian langsung absensi di sini, di LMS-nya. Karena batasnya yang ditentukan kampus itu 5 menit, 15 menit, dan 20 menit. Tapi karena untuk hari ini, karena barangkali mahasiswa masih bingung, saya tidak akan menggunakan waktu. Tapi untuk minggu depan, saya akan mulai menerapkan waktu yang telah dibuat. 5 menit, 15, dan 30 menit. Lebih dari 30 menit, mahasiswa masih bisa mengabsen, tapi dinyatakan tidak hadir. Paham? Sampai untuk pengisian absensi waktunya. Paham atau masih pada bingung? Izin bertanya, Bu. Mangga. Kalau ini kebanyakan dari kita yang pas mau masuk ke LMS, banyak yang lag, Bu, gara-gara nggak tahu gara-gara apa, cuma pas masuk ke link atau ke aplikasi yang lain lancar-lancar aja, tapi pas masuk LMS gagal, Bu, nggak bisa seperti saya tadi. Itu pertama kemungkinan adalah saat kalian mengakses LMS itu, teman-teman kalian juga mengakses dengan waktu yang berbarengan. Berarti kan kemungkinan kalau misalkan hari ini prodi kita kan ada 30 lebih mahasiswanya. Prodi lain juga sama bertepatan waktunya. Jadi coba lagi, nanti di-refresh, diurangi lagi, dibersihin data-data segala macamnya, coba fokus untuk buka. Kalau misalkan tidak bisa, Bu, kalau saya nggak ada laptop, pakai HP aja bisa nggak? Ini bisa dibuka lewat HP. Tapi ya itu, harus sabar. Saat koneksi internet jelek, maka akan sedikit susah mengalami kendala. Tapi nanti coba lagi aja. Untuk absensi dulu, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Absensi hari ini udah mulai bisa dibuka ya untuk mata kuliah saya. Jangan sampai salah mengisi ya. Oke, saya update dulu ya. Terus, sorry.
Nah, untuk absensi di sini sudah ada mahasiswa udah namanya udah masuk, baru ada Mbak Sylvia, Mbak Amelia baru absen ya. Teman-teman yang lain belum pada absen. Mbak Sylvie sama Mbak Gus, siapa nih? Gustian. Sorry, Gustian tuh cowok ya? Cowok. Mbak Rita juga sudah absen. Oke, berarti untuk yang lainnya udah pada coba belum? Coba buka. Sudah, Bu, tadi. Udah buka. Sudah, Untuk Bu. untuk absensi perkuliahan saya masih bisa diakses sampai minggu depan, sampai minggu atau misalkan Senin. Tapi untuk minggu depan masih bisa diakses sampai minggu. Kalian masih boleh absensi di sini, hadir. Tapi untuk mulai Senin, mata kuliah saya kan sebenarnya nih, LMS pada hampir mirip dengan Google Classroom yang saya gunakan waktu semester kemarin. Cuman beda sistem doang. Kalau absensi udah paham, lanjut ke ini ya, ke materinya. Oke. Untuk materi seperti ini, nanti tampilannya kurang lebih sama dengan yang di kalian. Ada absensi perkuliahan, kemudian ada materi pertemuan pertama yaitu mengenai pendahuluan dan kontak kredit. Nah, untuk pendahuluan dan kontak kredit, kalian bisa tinggal diklik saja, nanti akan ke download otomatis. Di HP pun bisa, nanti akan ke download otomatis. Untuk tugas, sebelum ke tugas ya, kita coba buka terlebih dahulu. Saya stop dulu sebentar. Untuk yang absensi ada yang mau ditanya nggak sambil saya cari data terlebih dahulu? Absensi yang mana, Ya. Bu? Jadi absensi mahasiswa itu melakukan dua absensi. Yang pertama absensi yang diberikan oleh Pak Indra, dan satu laginya absensi yang diberikan oleh dosen di LMS. Kalau absensi dari Pak Indra sudah diisi, Bu. Udah diisi. Kalau untuk absensi Pak Indra, cuma 1 hari kan, tapi kalau yang di LMS harus diingat karena kan ada jeda pengisiannya. Ada jeda waktu, maksudnya kalian tidak boleh melebihi batas waktu. Jika melebihi batas waktu 30 menit, 20 menit aja kalian sudah dinyatakan terlambat. Lebih dari 20 menit, maka kalian dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Mangga. Kan gini, misalnya jadwal masuk MST jam sekian, ketika kita mengaskesnya, ternyata loadingnya lebih dari 5 menit, gimana itu bukan harus 5 menit supaya bisa neken yang present. Oh, berarti kalau kayak gitu, mangga konsultasi dengan dosen masing-masing, minta, Pak boleh nggak misalkan untuk kehadiran waktunya diperpanjang sedikit 10 menit gitu. Untuk yang terlambat baru dimajuin lagi. Kalau untuk saya nanti, untuk mata kuliah saya sendiri, untuk kehadiran itu saya akan beri waktu antara sekitar 30 menit itu hadir, 35 menit sampai 40 menit itu kalian dinyatakan terlambat, 1 jam baru kalian dinyatakan tidak hadir. Untuk mata kuliah saya saja. Untuk mata kuliah dosen yang lain, mangga ngikutin aturan dosennya aja ya, pengennya maunya kayak gimana. Iya, Bu, makasih. Yang lain teman-temannya, barangkali ada yang mau ditanyain? Ibu tidak ada di dalam LMS-nya absen, Bu. Coba di restart. Nanti saya coba, tadi siapa tuh yang belum buka tuh, sebentar ya. Untuk Padil udah buka LMS belum? Oke.
Saya coba buka menggunakan akun mahasiswa ya. Bu, share screen, Bu. Ya, ini saya share screen. Muncul nggak? Ada, Bu. Ada ya? Nah, Bu. Nanti kalian bisa masuk ke LMS padaku.online dan seperti ini. Setelah itu kalian masukkan nama. Saya menggunakan nama mahasiswa ya. Yang Padil ada kan ya? Mudah-mudahan passwordnya benar ya. Kita dulu sebentar. Oke, benar. Saya pakai punya Padil ya. Nah, di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Jika kalian scroll ke bawah, maka akan muncul mata kuliah apa saja yang akan diambil pada semester sekarang. Nanti sesuaikan, kalau misalkan kalian nggak mau scroll ke bawah, cukup di link sini aja. Nanti akan muncul ada bahasa Arab. Ini tuh penelitian apa sih PP tuh? Penelitian apa itu? Terus biologi sel. Nanti kalian pilih aja karena sekarang mata kuliah saya. Nanti kalian pilih di biologi sel. Setelah itu akan muncul absensi perkuliahan. Kalian pilih absensi atau misalkan dosen lain ada yang nulis presensi. Tapi saya tulis absensi aja agar mahasiswa lebih mudah. Nanti setelah itu kalian klik submit attention-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang tadi saya katakan, untuk hari ini pertemuan saya tidak ada waktu. Jadi masih bisa diisi sampai hari Minggu. Nanti di sini berarti hadir, di sini terlambat, di sini berarti dinyatakan tidak hadir. Menu ini akan hilang sendiri setelah otomatis sesuai dengan waktu yang saya input oleh dosen input. Setelah itu karena saya belum input waktunya, kita klik aja. Hadir saja. Setelah itu klik save and change. Sampai pengisian paham ya? Nanti kan ada keterangan ini, self recorded. Berarti kan sudah mengisi absensi perkuliahan untuk Mas Fadil ya. Mudah-mudahan sambil ngedengerin. Saya minta maaf akunnya saya ambil dulu sebentar ya. Setelah itu balik ke materi biologi sel. Nah, baru setelah sudah mengisi absensi, kalian bisa lanjutkan untuk mengambil ini. Kita klik saja pendahuluannya, kemudian baru pendahuluan otomatis ke download. Setelah itu di sini ada tugas. Nah, untuk pendahuluan nanti gampang nanti terakhir saja. Sampai sini dulu, paham nggak? Absensi dulu sama batas waktu pengisian absensi. Paham, Bu. Ya, Jadi Pak. Insyaallah paham, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh, mangga. Jadi gini kan, misalnya kita itu tepat waktu, tapi kita mencetnya yang late, yang terlambat, bisa gak, Bu? Oh, tepat waktu, tapi untuk perubahan biasanya yang bisa merubahnya dosennya. Jadi kalau misalkan Bu, saya absennya tepat waktu, tapi saya salah memilih ini pilihannya. Jadi mangga konfirmasi langsung ke dosen yang bersangkutan dengan dikasih bukti screenshot kapan kalian ngambilnya. Jadi kalau misalkan usahain minta protes, bukan protes ya, lebih kayak ngasih tahu Bu kalau kita salah gitu, kasih bukti biar dosennya bisa lebih yakin gitu. Oke? Iya, Bu. Kemudian lanjut ke tugas. Ini contoh ya, kalau dibuka pun gak ada isinya nih. Saya sengaja masukin tugas di sini. Terus kalau udah nge-download, kita misalkan di sini ada keterangan tugas, berarti dosen yang bersangkutan memberikan tugas kepada mahasiswa. Nah, untuk tugas itu biasanya ada batas waktu pengumpulannya. Jadi mahasiswa harus ingat,
Misalkan kan karena saya di sini nggak ada tugas, ini pura-puranya aja. Misalkan kali saya ngasih tugas ke kalian, nanti di sini tuh ada keterangannya tugasnya. Nanti di sini tuh contohnya kalian disuruh apa dalam tugas tersebut, kemudian dikasih ini submission itu lebih kayak kapan kapan batas terakhir kalian bisa ngumpulin sama jamnya berapa. Jadi usahain di sini dilihat. Jika kalian tidak mengumpulkan tepat waktu, biasanya dosen tersebut tidak JPEG atau misalkan PDF, nanti dikirim saja. Nanti filenya bisa langsung di-drag ke sini atau bisa lewat unggahan, setelah itu baru di save and change. Nanti akan muncul ke dosennya. Sampai sini paham nggak ya? Paham ya? Atau bingung? Insyaallah paham, Bu. Kalau udah paham, lanjut ya. Sebentar dulu. Untuk yang saya nanti saya hapus kok tugas yang kayak gini, karena kan ini cuma contoh doang. Oke. Berarti untuk absensi, berarti cara nginput absensi udah paham, kemudian cara mengumpulkan tugas juga mudah-mudahan udah paham. Nanti bisa ambil praktis, kalian coba iseng-iseng kumpulin tugas saja, atau misalkan kemudian cara pengambilan materi juga udah paham ya. Saya logout dulu punya Mas Fadilnya. Oh Ibu, tadi pas saya coba mengisi daftar hadir, error bagaimana kalau seperti itu Bu? Nah, untuk yang error coba di refresh. Kalau misalkan pakai HP ditarik aja. Untuk LMS paham ya? Kalau LMS paham, saya lanjut ke berikutnya. Saya stop dulu ya, sebentar. Saya lanjut ke pengiriman tugas. Nah, lanjut ke pengiriman tugas ya. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya mahasiswa saat mengirimkan tugas ke dosen, ke saya, beberapa ke saya, mahasiswa tidak mencantumkan subjeknya.
Jadi nanti saat mengirimkan tugas selain di email, kemungkinan lebih banyak mengirimkan tugas di LMS. Atau barangkali ada dosen yang minta, mangga dikirim saja melalui email saya, maka mahasiswa harus di sini. Ada beberapa aturan. Yang pertama nanti kalian cantumkan email dosennya di sini, kemudian di sini subjek. Jangan sampai lupa untuk menuliskan subjeknya. Di sini keterangan Pak, tugas pertama misalkan nih contohnya mind mapping, kemudian nama mahasiswanya. Setelah itu, kalian kan biasanya mahasiswa langsung ini melampirkan file di sini kan. Usahakan ada keterangan terlebih dahulu. Sebutkan salam, kemudian menyebutkan nama, kemudian menyebutkan NIM, program studi, kemudian tujuan mengirimkan email. Itu misalkan tujuannya mengumpulkan tugas pertama mind mapping mata kuliah apa di sini. Kemudian jangan lupa untuk ucapan terima kasihnya. Setelah itu baru kalian lampirkan filenya yang ini kalian kumpulkan. Untuk ini keterangan subjeknya, paham tidak? Paham. Paham ya? Paham, Bu. Jadi jangan lupa ini tuh. Biar nanti kalau misalkan saya cari, itu mudah dicarinya karena subjeknya kan udah jelas. Jadi nanti saya cari di sini tuh akan muncul lebih gampang gitu daripada saya harus mengetik email mahasiswanya. Oke, sampai sini. Terus satu lagi untuk file sebentar. Nah, muncul tidak layak? Muncul ya? Tidak Muncul, Bu. muncul ya. Untuk nama file usahakan selalu di rename seperti ini. Misalkan T ini maksudnya tugas pertama, nama mahasiswa, kemudian tugasnya seperti apa. Dan ini tuh berlaku untuk jika kalian mengirimkan foto atau mengirimkan PDF. Jadi usahain PDF atau foto itu di rename terlebih dahulu. Agar nanti kalau misalkan saya ngedownload, terkadang saya ada tugas yang mahasiswa kirim lewat WA, itu namanya itu masih kayak berupa kode abjad ataupun nomor. Jadi saya harus rename satu persatu terlebih dahulu agar data saya rapi di laptop saya. Paham untuk penulisan namanya? Paham, Bu. Paham ya? Terus ini, saya logout terlebih dahulu. Terus ini, kalian kan barangkali Bu, saya kalau tugas kan pakai HP atau misalkan saya ngerjainnya cuman di kertas biasa, setelah itu saya foto, kemudian kalau misalkan dosennya minta bentuk PDF bagaimana Bu? Kan kalian pasti bingung kan? Nanti kalian bisa cari di sini. Di I love PDF. Nanti di sini. Nanti kalian itu bisa rubah bentuk foto ke PDF atau bentuk PDF ke Word. Kemudian bisa convert dari Word, bentuk Word ke PDF. Nah, untuk merge ini maksudnya adalah menyatukan semua PDF. Jadi semua file. Jadi satu file. Kayak yang tadi saya jelasin. Kalau fotonya ada 2, terus nggak mau terkirim gimana, Bu? Jadi mangga dirubah. Dijadikan PDF terlebih dahulu. Kemudian dari PDF itu kan ada 2 hasilnya tuh. Nanti di merge akan jadi satu file. Setelah itu dikompres. Nanti pasti ukurannya akan kecil. Jadi nanti cukup satu URL ini kalian bisa menggunakan banyak hal di sini untuk merubah data-data kalian. Bu, kalau misalkan saya nggak menggunakan laptop, pakai HP bisa ya? Ada yang mau ditanya nggak untuk ini?
Ada yang, kalau enggak berarti kita lanjut ya. Saya stop terlebih dahulu. Oke. Oke, nah tadi kan ini tuh materi yang ada di LMS yang sudah saya upload kemarin, hanya pengantar seperti biasa. Ini tuh pengertian biologi secara umum, ilmunya seperti apa, kemudian media pembelajaran saya pakai untuk mata kuliah ini lebih banyak akan LMS. Jadi untuk mata kuliah saya nanti kalian harus tetap absensi per minggu. Saya nanti akan masukkan jadwalnya untuk mulai minggu depan itu mata kuliah saya di pagi atau siang. Atau misalkan disamakan saja untuk ini. Kita mulai jam, untuk mata kuliah biologi ya. Biologi sel itu dimulai jam 10. Jadi kalian bisa mulai absen untuk mata kuliah saya jam 10, 15 menit itu masih dinyatakan hadir. Kemudian 15 menit sampai 25 itu atau 25 atau 30 itu kalian berarti terlambat. Lebih dari itu berarti kalian dinyatakan tidak hadir. Deal ya? Deal apa enggak? Ini Bu, mohon maaf. Tadi pas yang Mangga. saya kembali lagi, yang error pas dicoba lagi nggak bisa Bu, hanya ada yang present doang. Untuk yang mata kuliah siapa Mas? Mata kuliah Ibu yang barusan yang error saat tidak terhadir. Nanti mangga dicoba lagi besok, masih ada waktu untuk mata kuliah saya, dicoba lagi besok sambil praktek yang tadi udah saya jelaskan. Kalau misalkan masih tidak bisa, berarti nanti saya coba akan konfirmasi ke PAPAI-nya. Barangkali ada kendala error dari sistemnya atau apa. Jadi masih ada kesempatan waktu untuk absensi sampai besok sambil coba-coba buka LMS-nya. Terus lanjut ya. Di sini ada prosedur dan tugas. Untuk mata kuliah saya jangan khawatir kekurangan tugas karena pasti akan ada tugas gitu. Terus tugasnya itu seperti biasa, bisa bentuk mind mapping. Kemudian untuk buku praktikum kalau bisa kalian mangga persiapkan, kalau tidak bisa tidak jadi masalah, mangga. Terus jangan lupa untuk menyediakan pensil warna dan spidol. Oke, sebentar dulu. Untuk buku praktikum, kalau bisa kalian sediakan saja, nanti buku praktikum itu sekalian sebagai buku tugas mahasiswa. Nanti prosedurnya biasa, misalkan saya suruh kalian menggambar sel hewan, digambar di buku itu, nanti pengiriman tugasnya berarti dari gambar yang telah kalian buat, dikirim dalam bentuk foto, kemudian dikirim melalui LMS. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau, selain I Love PDF, kalian bisa menggunakan aplikasi scan. Nah, untuk praktikum, kan pasti ada praktikum ya. Untuk praktikum, nanti kan hari ini kan pertemuannya cuma pendahuluan. Kemudian minggu depan itu pertemuan mengenai sejarah sel. Kemudian minggu ketiga itu
mikroskop. Setelah itu akan ada praktikum cara menggunakan mikroskop. Karena jarak dan segala macam berbagai hal, jadi nanti saya akan berubah ke bagaimana kalian membuat alat pengamatan. Nanti saya kasih tahu caranya. Pengamatan menggunakan lensa laser. Nanti hanya butuh lensa laser dan juga HP, dan kalian akan melakukan pengamatan. Penggunaannya. Pembuatan itu mangga chat ke saya barangkali ada yang belum paham ataupun apapun itu. Oke, nanti hanya lebih ke pengamatan sel-sel. Nanti sel-selnya itu